kita sekarang tuh kan mau mulai ibadah nih. Kakak lihat-lihat nih ya. Kalian semua pada masih duduk-duduk, masih tidur-tiduran, masih belum siap beribadahnya. Ayo, kakak mau kalian semua kita bangkit berdiri dan kita mau olahraga dulu. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Udah siap berdiri ya? Yuk, kita mau mulai rentangkan tangan kita dan kita geser ke kiri. Wah, stretching. Kita itu bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita ke depan sambil goyang-goyang kepalanya. Terus kita mau buka tangannya, tutup lagi, buka lagi sambil puter-puter ya, biar nggak capek. Wah, oke, udah cukup. Kalau kalian belum cukup, kalian boleh ulangin lagi dan kita mau mulai beribadah. Yuk, kita boleh duduk dulu sekarang ya. Semangat! Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Adik-adik, mari sekarang kita berikan sikap yang baik. Kita sebentar lagi akan berdoa Bapa kami. Mari adik-adik semua tangannya dilipat dan tutup matanya. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oke adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan hati sebagai hamba. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku tak membawa
kembali ke surga. Katakan adik-adik, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Katakan lagi adik-adik, inilah aku punya. Angkat tangannya adik-adik. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Katakan adik-adik, mari kita menyembah. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Katakan adik-adik, haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita adik-adik, kita angkat, aku sembah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, katakan lagi adik-adik, aku sembah. Aku sembah, aku oh Tuhan. Katakan lagi adik-adik, angkat tangannya. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Mari adik-adik semuanya kita bangkit berdiri sekarang karena kita akan memuji Tuhan. Ayo adik-adik harus mengikuti gerak kakak-kakaknya ya. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau angkat pujian I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Dari awal ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I
down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Kita mau angkat satu lagu lagi ya. Kita mau angkat pujian Sa 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 Ku Bisa. Big or small, short and tall, sama dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa 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 aku bisa. Ta 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa 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 aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Habis ini teman kita akan menyanyikan sebuah pujian. Kita dengerin sama-sama yuk. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan yang membuat kita berharga.
adik-adik, kita akan membacakan Mazmur 91. Ayo semuanya harus dalam posisi yang baik. Bentar lagi kita akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat berlindunganku dan kubu tahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedahsyatan malam, berhadap ke panah yang terbang di waktu siang, berhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, berhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Engkau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi. Telah engkau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan pula tidak akan mendekat kepada rumahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan mengangkat engkau di atas tanganmu, supaya tanganmu bernantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau lakahi. Kau menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia seru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan kemuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenangkan dia, ia akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah adik-adik, barusan saja kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Sekarang kita akan berdoa untuk bangsa kita, Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan, bangsa kami dijauhkan Tuhan dari segala bencana Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami, kiranya dijauhkan dari segala macam virus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin negeri kami, khususnya presiden dan wakil presiden Tuhan. Kiranya Tuhan, mereka diberikan roh yang takut akan Engkau, dan juga diberikan keberanian Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan.
Kami juga mau berdoa Tuhan, agar negeri kami diberikan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita duduk yang rapi, kita siapkan hati kita dan juga Alkitab kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, kalau kita masih diberkati Tuhan adik-adik, kita masih sehat, kita masih kuat, masih keren ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita firman Tuhan, bukan mau cerita dongeng ya. Jadi jangan bobo ya, nggak ada yang boleh tidur, harus dengerin kakak. Yang tidur, ayo bangun, jangan tidur, jangan malas-malas, oke? Hari ini Kak Antoni mau cerita firman Tuhan mengenai satu orang anak yang mantap sekali, dia luar biasa. Nah, adanya di Alkitab di Perjanjian Baru. Mau tahu nggak siapa? Ayo duduk tenang, duduk manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan mengenai seorang anak yang begitu setia sama Tuhan, mengenal Tuhan dan mau berbagi dengan sesama. Biar Tuhan Engkau yang berkati kami, agar kami mendengarkan firman-Mu, masuk ke dalam hati kami, bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita mengenai 5 roti dan 2 ikan. Coba yuk tangan kirinya, lihat, angkat dulu tangan kirinya. Coba tangannya begini, dibuka lebar-lebar. 5. Yang kanannya coba tangannya begini, tangannya peace. Berapa? 2. 5 dan 2. Kakak mau cerita mengenai cerita 5 roti dan 2 ikan. Nah, yuk kita dengerin ceritanya ya. Suatu hari di dekat Danau Tiberias ada anak kecil lagi jalan-jalan. Nah. Dia lagi pegang keranjang makanan. Isinya apa sih kak? Nanti kakak ceritain ya isinya apa. Dia lagi terus jalan. Ada bunga bagus. Di sana ada apa tuh? Kodok ya? Oh iya kodok. Terus jalan-jalan. Terus tiba-tiba dia berhenti di satu tempat. Dia melihat sebelah kanan. Wih, rame banget. Ada apa ya? Ada apa tuh? Ada demo masak ya? Oh bukan. Itu ada orang berdiri, ngapain ya dia ya? Ayo kita lihat yuk, ada apa yuk? Dia jalan ke arah sana, jalan terus ke arah sana. Pas sampai di sana, dia lihat, siapa itu orang jenggotan di sana? Kok dia lagi berdiri ngomong-ngomong apa itu? Pak, misi pak. Wah, dia lihat di sana ada bapak-bapak lewat. Pak, itu siapa ya pak yang ngomong ya pak ya? Saya tapi nggak kedengeran loh pak, siapa? Adek, kamu masa nggak tahu sih itu siapa? Itu namanya Yesus. Dia sedang berkhotbah. Adek harus denger ya. Oh, Yesus, aku sih pernah denger. Aku percaya dia dan aku selalu taat sama firman-Nya dia, kata anak itu. Wow, luar biasa ya. Terus kemudian dia deketin ke arah Yesus. Dia duduk di situ, dia lipet tangan, dia dengerin khotbahnya. Anak-anak, jangan kamu membunuh sesama. Wah, terus bilang, oh ya, harus memberi. Oh ya, harus bersuka cita, kata Yesus. Anaknya dengerin terus. Oh gitu ya. Oke, jangan membunuh, harus bersuka cita, harus memberi. Oke, aku pasti akan mau lakukan. Wah, anak ini punya imannya luar biasa. Dari waktu kecil sampai dia umur saat itu, dia terus percaya Tuhan, dia terus setia sama Tuhan. Nah, seketika anak itu duduk terus, tiba-tiba harinya mulai sore.
harinya mulai sore. Dan ketika itu Yesus berhenti berkhotbah. Ya, kemudian Yesus melihat, wah, ada banyak orang-orang ya di sana. Ada berapa ya? Hampir 5.000 orang. Nah, dia bingung gimana cara memberi makannya ya. Tapi sebenarnya dalam hati Yesus tahu, Yesus mau memberi makannya gimana caranya. Nah, singkat cerita, ketika itu dia panggil satu muridnya namanya Filipus. Siapa namanya? Filipus. Ayo Filipus, sini. Kamu tahu nggak gimana cara kasih makan ini? Kamu harus kasih makan loh. Yesus bilang, kamu harus kasih makan 5.000 orang ke Filipus. Filipus kaget luar biasa. Yesus nggak salah. Masa saya harus beri makan 5.000 orang? Ini uang saya bisa habis kalau segini caranya. Gimana ini? Wah, Filipusnya garuk-garuk kepala. Aduh, bingung ya. Gimana ya? Mau tahu nggak adik-adik gimana? Ayo, kakak kasih tahu nih ya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Kemudian murid-murid Yesus mulai tanya-tanya ke orang-orang. Pak, misi pak, ada bapak punya makanan nggak? Saya sih punya, tapi hanya segini. Ini buat saya. Mohon maaf kalau 5.000 orang nggak cukup ya. Oh gitu ya pak. Oke deh, makasih ya pak ya. Dia jalan lagi, cari lagi. Pak, misi pak, ada makanan nggak? Aduh, saya kalau sampai sini sih udah nggak mau makan ya pak ya. Mohon maaf nih pak, saya juga kebingungan mau makan apa. Wah, nggak ada makanan lagi. Tiba-tiba, kamu masih ingat tadi kakak cerita awal-awal? Anak kecil ini datang. Pak, om, misi om, saya punya makanan. Wow! Ternyata dia punya makanan yang tadi dibawa lagi jalan-jalan, diberikan sama murid Yesus. Nih, berapa isinya? Isinya ada 5 roti dan 2 ikan. Ulang lagi ya, isinya ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Nah, 5 roti dan 2 ikan. Terus dia lihat ke anak ini sambil ragu-ragu. Bisa nggak ya kita kasih makan 5.000 orang pakai ini? Tapi ya udahlah. Akhirnya anak ini dibawa ke Yesus. Yesus, aku dapat makanan, tapi kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Dari anak ini nih, gitu, diambil. Oh, jadi kamu punya 5 roti dan 2 ikan ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, oke. Sama Yesus, dia pegang bakulnya itu, diangkat. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Mujizat yang luar biasa ada di situ. Pas diturunkan, ternyata makanan itu bisa memberi makan 5.000 orang plus. Karena di Alkitab bilang 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak perempuan dan anak-anak kecil. Jadi dia kasih makan 5.000 orang plus. Woi, dari anak kecil yang yang bawa cuma 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Hebat ya. Hebat adik-adik ya. Tapi belum selesai sampai situ. Sisanya ada 12 keranjang. Wow. Ada lagunya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa bukan? Adik-adik, kakak mau kasih tahu hari ini. Seberapapun yang kamu punya,
Kalau kamu memberikan pada Tuhan Yesus, kalau kamu setia sama Tuhan Yesus, Tuhan bilang berikan, kamu berikan, maka Tuhan akan lipat gandakan. Kamu tahu, jangan berpikir aku masih kecil kakak, nggak bisa apa-apa. Salah, adik-adik, itu salah. Kamu yang masih kecil, imanmu yang besar, itu membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi kakak kasih tahu sekali lagi, tidak boleh bilang, aku masih kecil kakak. Nggak boleh ya. Kamu diberkati Tuhan, oke? Kamu harus setia sama Tuhan. Ketika kamu setia, ketika kamu mau memberikan sesuatu yang kamu punya sama Tuhan, Tuhan pasti lipat gandakan. Jangan kamu merasa lemah, karena Tuhan yang memberkati kamu. Tuhan yang memberikan kita sukacita, Tuhan yang beri kita kelimpahan. Jadi semua yang kita punya adalah punya siapa? Punya Tuhan. Seperti anak kecil tadi yang cuma datang ke Danau Tiberias lagi jalan-jalan, lihat orang banyak duduk di sana, dia memberikan makanan yang dia punya. Oke adik-adik? Oke? Kalau misalkan kamu mengerti, bilang amin. Ya? Nah, kalau begitu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami belajar mengenai bagaimana kami harus memberi hidup kami pada Tuhan. Harus setia sama Tuhan, setia sama perintah Tuhan. Percaya Tuhan, walaupun kami nggak tahu ke depannya mau gimana. Bapa, biarlah setiap anak-anak yang mendengar firman-Mu pada hari ini mendapatkan mujizat yang terbaik dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami orangnya nggak punya apa-apa, tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa dan begitu dahsyat, kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk setia kepada Tuhan, setia pada perkataan Tuhan, biar Tuhan Engkau yang berkati kami semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat kata kunci sebelum kamu pulang, sebelum kamu mematikan ibadah ini, kamu harus setia. Saya harus setia. Kata kuncinya adalah kita harus setia. Sekali lagi, kita harus setia. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mari adik-adik angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.